Bab 182 Kehilangan Taruhan dan Pemandu Tur Paruh Waktu. Pergi ke timur laut dari arondisemen ke-17, arondisemen ke-18 dan ke-19 tidak begitu aman. Lebih jauh adalah Saint-Saint-Denis, umumnya dikenal sebagai Nievre-Reuss. Menurut Elena, itu adalah neraka dan bukan bagian dari Prancis. Luke memutuskan bahwa dia bisa mengunjungi arondisemen ke-18 malam ini. Adapun Nievre-Reuss, dia baru saja membunuh sekelompok gangster di sana tadi malam, jadi dia harus menghindari daerah itu untuk sementara waktu. Juga, Luke memiliki sumber informasi lain yang lebih baik dari gadis seni ini, Daniel. Sopir taksi, yang jelas bukan warga negara yang paling taat hukum, pasti sudah dibunuh oleh gangster lokal jika dia tidak mengenal setiap bagian Paris dengan baik. Setelah dia mengambil keputusan, Luke santai dan mengobrol dengan Elena. Pada siang hari, Luke berkata bahwa dia akan kembali ke apartemen untuk beristirahat dan membayar sewa. Elena mengikuti Luke dan berkata bahwa dia akan membantunya memanggil ayahnya. Tapi ayahnya tidak ada. Elena meminta maaf padanya, tetapi Luke tahu bahwa dia sudah tahu sebelumnya, dan dengan sengaja mengikutinya ke atas. Tapi dia punya terlalu banyak persiapan untuk bergaul dengan gadis itu. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia perlu istirahat, sebelum dia menutup pintu. Dengan hidung mancungnya, Luke dapat mengetahui bahwa Elena tetap berada di luar pintunya setidaknya selama 1 menit sebelum dia pergi. Dia bahkan bisa mendengarnya memberikan sorakan yang tidak jelas. Sayangnya, sorakannya dalam bahasa Prancis, dan Luke tidak mengerti apa yang dia katakan. Luke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengeluarkan laptop modifikasi dari ranselnya saat dia mulai memeriksa file-file di Paris yang dia peroleh sebelumnya. Dia memeriksa berbagai macam informasi, seperti jarak dari tempatnya ke arondisemen ke-18 dan ke Nievre-Reuss, sarana transportasi, keadaan toko dan bangunan, dan sebagainya. Paris terlalu besar baginya untuk menemukan informasi tentang segala hal, tetapi dia masih lebih suka bersiap sebanyak mungkin. Sayang sekali Tony Stark belum mampu menciptakan kecerdasan buatan tingkat lanjut, jadi Luke juga tidak bisa membuatnya. Tetapi Luke curiga bahwa dia tidak akan bisa membuat Jarvis bahkan jika dia mempelajari semua kemampuan Tony Stark. Kemampuan Tony Stark tidak termasuk apapun untuk menciptakan Jarvis, tampaknya penemuan AI itu hanya kebetulan. Jadi, Luke tidak memiliki harapan yang tinggi dalam hal itu. 1 jam kemudian, seseorang mengetuk pintunya. Luke mengangkat kepalanya dan melihat wajah Elena yang tersenyum di jendela, dia tidak menarik tirai. Dia terhibur. Mengapa Elena menunggu di jendela seperti anak kecil setelah mengetuk pintu? Dia memasukkan laptopnya kembali ke dalam tasnya dan membuka pintu. Elena, ada apa? Elena berkata, ayahku kembali. Dia ingin bertemu denganmu. Luke bingung. Kenapa dia merasa seperti bertemu ayah pacarnya? Dia hanya seorang penyewa. Kemudian, dia melihat seorang pria yang tampak berusia sekitar 50 tahun di belakang Elena. Apakah ini ayahmu? Bagaimana saya harus memanggilnya? Elena berkata, baiklah, panggil saja dia Pierre. Luke mengangguk dan mengulurkan tangannya kepada lelaki tua itu. Pierre, senang bertemu denganmu. Pierre, di sisi lain, tidak segera menanggapi. Dia menilai Luke sebelum akhirnya mengangguk. Anak yang baik. Kemudian, dia memeluk Luke. Lukas tercengang. Apakah mereka sudah begitu dekat? Atau apakah orang Prancis sehangat ini? Bahasa Inggris Pierre buruk. Dengan penerjemahan Elena, Luke mengetahui bahwa Pierre menyambut kedatangannya di sini, dan dia mengingatkan Luke untuk kembali sebelum pukul 6 malam. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Aku akan mengingat itu. Saya akan memberitahu Anda jika saya tidak akan kembali malam ini. Petik 2. Elena merasa itu aneh. Kamu mungkin tidak kembali. Luke berkata sambil tersenyum, saya di sini bersama guru saya. Terkadang, saya perlu belajar dengannya. Elena penasaran, tetapi tidak bertanya karena mereka tidak begitu dekat. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, Luke akan pergi. Memberikan uang sewa kepada Tuan Pierre, Luke meninggalkan apartemen dengan ranselnya. Elena jelas kecewa. Dia ingin berbicara dengan Luke di sore hari. Luke mengucapkan selamat tinggal dan berjalan ke jalan. Dia naik bus ke cabang Buick, yang merupakan salah satu dari 3 penyedia layanan telekomunikasi terbesar. Setelah membeli beberapa ponsel prabayar Nokia, dia menelepon salah satunya. 20 menit kemudian, Daniel datang. Dia masih terlihat seperti, tetapi senyum di wajahnya paling cemerlang. Orang kaya, aku sangat senang bertemu denganmu lagi. Geli, Luke masuk ke dalam taksi. Aku yakin begitu, karena kamu memenangkan taruhan. Dia melemparkan 1.000 euro ke pengemudi. Daniel mengantongi uang itu sambil tersenyum. Kemana hari ini?
Orang kaya. Luke berkata, bawa aku ke arondisemen ke-18. Jangan pergi terlalu cepat, dan beritahu saya apa yang Anda ketahui tentang area di jalan. Petik 2. Daniel ragu-ragu. Tapi saya seorang sopir taksi, bukan pemandu wisata profesional. Luke melemparkan 1.000 euro lagi padanya. 500 euro sebagai tip dan 500 euro sebagai biaya konsultasi. Aku akan memberimu ongkos taksi nanti. Daniel segera berkata, tiba-tiba terpikir olehku bahwa aku cukup mengenal Paris. Orang kaya, apa yang ingin kamu ketahui? Luke berkata, arondisemen ke-18, distrik lampu merah, dan geng-geng berbahaya. Daniel memandangnya di kaca spion dan berkata, hehe, kamu ingin bersenang-senang. Saya dapat merekomendasikan tempat yang aman. Tapi gunakan perlindungan, dan saya sedang berbicara tentang melindungi hidup Anda, bukan kesehatan Anda. Ada seorang pria yang mengabaikan saran saya, dan pada akhirnya harus pergi ke dokter. Luke menyela kotak obrolan dan berkata, tidak, saya ingin detail dari apapun yang Anda ketahui. Saya akan memutuskan kemana harus pergi sendiri. Daniel, jadilah profesional. Daniel mengangkat bahu dan berkata, baiklah, apa yang ingin kamu ketahui? Selama 2 jam berikutnya, Daniel melewati beberapa tempat di arondisemen ke-18 dengan kecepatan yang tenang, sebelum dia menurunkan Luke di suatu tempat. Luke melemparkan 1.000 euro lagi ke Daniel. Ini tarif taksi dan biaya konsultasi tambahan. Jangan berlama-lama jika aku membutuhkan taksimu lagi. Daniel mencium uang itu sambil tersenyum. Untuk kemurahan hati Anda, saya akan selalu siap melayani Anda. Dia telah mendapatkan 3.000 euro hanya dalam 2 jam. Tidak seperti taksi biasa, taksinya ilegal. Itu benar, SIM-nya palsu. Dia ada dalam daftar hitam DMV, dan mereka menolak mengeluarkan sertifikasi apapun untuknya. Tapi dia adalah pengemudi yang terampil dan cerdas, dan dia bisa mengganti plat nomornya, yang membuat polisi tidak mungkin melacaknya. Daniel dan taksinya tidak ada di database kepolisian Paris. Bab 183 Manfaat dan keberuntungan sopir taksi yang tidak terlihat pasti akan sangat nyaman untuk operasi Luke. Dia bisa menyetir sendiri, tapi itu mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Namun, selama dia memberi Daniel cukup uang, pria itu akan membawanya kemana saja. Tentu saja, Luke tidak meminta Daniel untuk mengantarnya langsung ke tempat tujuannya. Dia bukan idiot, dan tidak akan mempercayai seseorang yang baru saja dia temui dengan mudah. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Daniel mengajak anak-anak kaya yang ingin bersenang-senang ke daerah kumuh. Dia merasa bahwa Luke dapat kembali dari Nieve-Royce sebelumnya hanya karena Luke beruntung. Dia tidak membuat hubungan antara Luke dan kasus mengejutkan di Nieve-Royce 2 hari yang lalu. Bagi Daniel, itu lebih seperti perkelahian geng. Saat mereka mengobrol, Luke mengetahui bahwa Daniel akan menikah dan sangat membutuhkan uang. Dibandingkan dengan orang Prancis, kebanyakan orang Amerika hampir bisa dianggap rajin. Kebanyakan orang Prancis akan berjemur di bawah sinar matahari atau menikmati secangkir kopi jika mereka dapat memilih untuk tidak bekerja. Meskipun tidak semua orang seperti itu adalah sikap umum di Prancis. Itu normal dan dapat dimengerti oleh kebanyakan orang. Jadi, meskipun Daniel telah menghasilkan banyak uang sebagai sopir taksi ilegal, dia hampir tidak punya tabungan. Dia akan menikah, tetapi bahkan tidak punya cukup uang untuk membelikan ayah tunangannya beberapa hadiah. Uang Luke telah membantu sebagian dari itu. Paling tidak, Daniel punya uang sekarang untuk membeli beberapa hadiah dan beberapa pakaian yang layak. Saat itu pukul 4 lewat sedikit. Saat itu awal Januari, jadi matahari sudah mulai terbenam. Langit berubah suram, dan segera mulai gerimis. Luke melihat ke langit dan menghilang ke sebuah gang. 5 jam kemudian, Luke kembali ke gedung tempat apartemennya berada. Dia berpikir sejenak sebelum menelepon. Elena, aku di bawah. Bisakah kamu membuang kunci pintunya? Tapi pintu gedung terbuka 5 menit kemudian. Di balik pintu ada Elena dengan piyamanya. Dia cukup bersemangat. Kamu kembali. Luke merasa geli dan tersentuh melihatnya. Dia berkata, naik saja ke atas sekarang kalau kamu masuk angin. Dia kemudian memasuki gedung dan menutup pintu. Kembali ke kamarnya, Luke kembali menatap Elena dan berkata tanpa daya, Elena, kamu tidak tidur. Elena berseru dan berkata, tentu saja, aku akan kembali. Tapi dia tidak bergerak. Luke berkata tanpa daya, saya menjalani hari yang sibuk. Aku akan mandi dan pergi tidur. Selamat malam. Dia memasuki kamarnya, menutup tirai, dan menanggalkan pakaiannya. Syukurlah, Elena segera kembali ke kamarnya alih-alih tetap berada di luar pintu.
Luke tidak terburu-buru. Dia masih punya 1 minggu lagi di Paris. Memikirkan itu, Luke mengeluarkan pakaian bersih dari ranselnya dan mandi. Kemudian, dia mengatur alarmnya, mengeringkan rambutnya, dan pergi tidur. Tempat tidur yang diberikan Elena padanya di sore hari berbau deterjen dan sinar matahari, yang cukup nyaman. Luke segera tertidur. Pukul 7 keesokan paginya, Luke membuka matanya dan bangun. Dia pertama kali melakukan pemanasan di atap, sebagian besar untuk meregangkan tangan dan kakinya. Ini bukan olahraga baginya, dan hanya dimaksudkan untuk menyesuaikan tubuhnya agar dalam kondisi prima setelah tidur malam. 10 menit kemudian, dia selesai dengan pemanasannya. Dia mampir ke kamar Elena dalam perjalanan kembali. Tirai Elena hanya setengah tertutup. Luke menyipitkan matanya dan mengintip ke dalam ruangan, hanya untuk menemukan bahwa Elena masih tidur dengan punggung menghadap ke jendela, dan sepertinya dia lebih suka tidur telanjang. Jadi, Luke memiliki pandangan yang cukup. Menikmatinya selama beberapa detik, Luke kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap. Jika saya beruntung di awal hari, saya seharusnya beruntung sepanjang hari, bukan? Luke berpikir dengan optimis. Segera, semua persiapannya selesai. Dia memanggil Elsa dalam perjalanan ke bawah. Elsa mengeluh marah dan menyuruhnya tersesat karena mengganggu tidurnya. Telinga Luke cukup tajam untuk mendengar seorang pria di ujung telepon berkata, "Kau sudah bangun." Dengan ekspresi aneh di wajahnya, Luke menutup telepon dan melihat jam 7:30. Itu adalah waktu yang tepat bagi orang-orang yang sedang berlibur untuk tidur, terutama bagi seorang wanita tertentu yang mungkin sangat sibuk tadi malam. Dia sarapan di kedai kopi kecil di sudut jalan. Bos toko dengan murah hati memberinya 2 croissant tambahan. Luke berterima kasih padanya sambil tersenyum dan mulai bekerja. Dia naik taksi Daniel ke arondisemen ke-13 dan memberi sopir 500 euro. Kemudian, Luke berjalan ke Chinatown. Toko-toko kecil dan huruf Cina persegi di papan nama cukup akrab baginya. Dia hampir merasa seperti berada di sebuah jalan di sebuah kota kecil di China pada kehidupan sebelumnya, di mana kebanyakan orang dapat membeli semua yang mereka butuhkan dalam jarak beberapa ratus meter. Restoran, toko daging, barbershop, toko pakaian, toko buku, dan banyak toko lainnya dapat ditemukan di sini. Luke menikmati dirinya sendiri saat dia berkeliaran di sekitar tempat itu dan berbelanja sedikit. Manfaat terbesar dari tempat ini adalah tidak mungkin melacak apa yang dia beli, karena terlalu banyak orang di sini. Setelah sehari, tak seorang pun akan ingat bahwa Luke telah mengunjungi tempat ini. Luke membeli semua yang dia butuhkan dalam 1 jam, termasuk barang-barang tertentu yang cukup langka di pasaran, seperti produk dan bahan elektronik papan atas tertentu. Tidak sulit baginya untuk membeli barang-barang yang dia butuhkan karena Luke menawarkan untuk membelinya dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Meninggalkan Chinatown dengan puas, Luke naik taksi ke arondisemen ke-18 dan menemukan sarang para pedagang manusia. Luke mendengarkan apa yang terjadi di pangkalan dari atap gedung di dekatnya, dia sudah menempatkan beberapa serangga sederhana di beberapa kamar sehari sebelumnya. Dia segera mendengar kabar baik. Bab 184 keluarga harus selalu bersama. Inti dari geng perdagangan manusia ini adalah keluarga yang dikenal sebagai Krasnik. Sekarang, patriark keluarga akan datang. Dia adalah ayah dari Marco, orang yang telah dibunuh Luke. Luke tidak bisa menahan tawa. Keluarga ini akan segera bersatu kembali di dunia lain. Sore itu, 2 Benz datang dan berhenti di depan gedung apartemen. 8 orang turun dari mobil, dipimpin oleh seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut panjang. Pria tua itu tidak tinggi, tetapi terlihat cukup menakutkan, ini pastilah patriark keluarga Krasnik. Menghabiskan sore hari di atap dan menikmati kopi dan croissant, Luke sangat nyaman. Bagaimana dia membawa kopi panas ke sini? Dengan menyimpannya di ruang pribadinya tentunya. Itu juga merupakan latihan baginya saat dia membiasakan diri dengan fungsi penyimpanan ruang pribadinya. Sang patriark meninggalkan gedung apartemen, sebelum kembali lagi malam itu. Dia tidak tampak sangat senang. Luke bertanya-tanya apakah dia telah melihat sarang lebah yang telah menjadi tubuh putranya. Apakah pria itu tidak menyukai gaya baru putranya? Malam itu, Luke menyelinap ke gedung apartemen lagi. Operasi ini sama seperti terakhir kali, kecuali bahwa dia memiliki lebih banyak orang untuk ditangani hari ini. Ditambah patriark, ada 15 gangster bersenjata di gedung itu. Tapi mereka memiliki pertahanan yang buruk. Luke melenyapkan mereka satu persatu, dimulai dengan bos mereka, yang bahkan tidak membawa senjata. Luke tidak menggunakan pistol karena ada penghuni lain di gedung itu, dan dia tidak tahu apakah mereka terkait dengan gangster. Lagi pula,
Luke tidak ingin membuat lusinan mayat di pusat kota Paris. Jadi, dia hanya mengurus para gangster dengan senjata dan mengabaikan sisanya. Hanya ada satu pemuda tak bersenjata yang dia bunuh. Saat dia melihat pria itu, Luke mengira dia tampak familiar. Sesaat kemudian, dia ingat bahwa ini adalah pria yang mengobrol dengan Amanda dan Kim di halte taksi di luar bandara. Untuk memastikan bahwa dia tidak salah, Luke mengajukan pertanyaan, ramah, alih-alih menjatuhkannya. Pria bernama Peter ini kemudian mengaku berkeliaran di sekitar bandara dan stasiun kereta api mencari target gengnya. Luke mengangguk tanpa suara setelah mendengar jawabannya. Sesaat kemudian, dia memiliki 60 kilogram sampah lagi di ruang pribadinya. Terlepas dari semua sampah yang dia kumpulkan, dia memasukkan lebih dari 100.000 euro tunai ke ruang pribadinya. Dia telah menemukan uang itu di dalam tas kerja yang dibawa orang tua itu. Itu milik Luke, sekarang. Notifikasi sistem muncul. Misi, menghilangkan anggota utama grup Krasnik. Total pengalaman, 1000. Jumlah kredit, 1000. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 1000. Kredit plus 1000. Itu jauh lebih banyak dari yang Luke duga, mungkin karena geng ini pada dasarnya dimusnahkan sekarang karena bosnya sudah mati. Jadi, Luke menerima bonus karena secara tidak langsung menyelamatkan lebih banyak gadis yang mungkin menjadi korban mereka di masa depan. Pukul 7:30, dia melemparkan pengaitnya dari atap dan menyeberangi puncak beberapa bangunan sebelum dia naik kereta bawah tanah kembali ke arondisemen ke-17. Kamar-kamar di gedung apartemen yang ditinggalkannya benar-benar kosong, seolah-olah para gangster belum pernah ke sana. Elena terkejut dengan kembalinya Luke yang lebih awal. Kamu cukup awal hari ini. Luke memperhatikan bahwa sudah hampir pukul 9. Itu memang agak awal. Dia berkata sambil tersenyum, saya sibuk dengan pekerjaan selama beberapa hari terakhir. Elena berkata, kamu harus menjaga dirimu di malam hari. Lukas mengangguk. Kembali ke kamarnya, dia duduk dan kembali ke operasi malam ini untuk kemungkinan kekurangan. Setengah jam kemudian, dia menyimpulkan analisisnya dengan puas dan menuju kamar mandi untuk mandi. Membuka pintu kamar mandi, Luke tertegun sejenak. Dia berkata, maaf, aku akan kembali lagi nanti. Elena jelas baru saja selesai mandi di kamar mandi, dan mengenakan jubah mandi. Untungnya, dia telah menutupi bagian-bagian penting, jadi itu bukan pertemuan yang terlalu memalukan. Wajah Elena merah, tidak sepenuhnya karena dia baru saja mandi. Tidak apa-apa, aku sudah selesai. Lukas berkata, terima kasih. Elena menutup pintu dan mengeringkan rambutnya tanpa sadar. Yang bisa dia pikirkan hanyalah otot-otot indah Luke. Luke tentu saja tidak berpakaian lengkap karena dia berencana untuk mandi. Dia hanya mengenakan celana pendek dengan handuk mandi tersampir di bahunya, memperlihatkan sebagian besar dada dan bisepnya. Itulah manfaat dari menginvestasikan poin statistik di strength. Jika dia menginvestasikannya dalam keluasan atau kekuatan mental, bisakah dia membuat seorang gadis tersandung dirinya saat melihat tubuh telanjangnya? Luke tidak terlalu memperhatikan perilaku Elena yang tidak biasa. Seperti siswa seni lainnya, gadis itu cenderung linglung, dan matanya sesekali berbinar. Apa yang Luke tidak tahu adalah bahwa itu bukan karena dia adalah seorang mahasiswa seni, tetapi karena dia tertarik padanya. Ketika dia bangun keesokan paginya, Elena sudah keluar. Luke menyikat giginya, hanya untuk terkejut melihat pakaian dalam seorang gadis di kamar mandi. Tidak ada yang tahu apakah dia lupa membawanya karena dia terbiasa dengan teman sekamar wanita, atau dia terlalu terburu-buru pagi itu. Berjalan-jalan, Luke pergi ke kedai kopi dan memesan makanan. Dia sedang menikmati makanannya, ketika dia mendengar suara wanita yang dikenalnya. Hei, Lukas. Luke mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Elena, bolehkah aku membelikanmu makanan? Saya belum berterima kasih kepada Anda karena telah membukakan pintu untuk saya setiap hari. Sambil membawa kuda-kuda, Elena ragu-ragu sejenak, tetapi masih duduk. Kita bisa makan bersama, tapi aku akan membayar makananku sendiri. Luke berpikir sejenak sebelum berkata, oke. Bantuan Anda pasti tidak semurah ini. Aku akan membelikanmu makan malam yang layak suatu hari nanti. Elena menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, tidak, itu akan terlalu sia-sia. Tetapi merasa bahwa kata-katanya mungkin diambil dengan cara yang salah, dia menambahkan, maksud saya, membuka pintu bukanlah masalah besar. Anda tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk makan malam untuk berterima kasih kepada saya untuk itu. Petik 2. Luke mengangguk sambil berpikir. Baik, kalau begitu, tolong tunggu sampai aku menemukan alasan yang bagus. Elena mengangguk sambil tersenyum. Gunakan waktumu.
Elena segera memesan makanan khas hari ini, yang harganya hanya selusin euro. Melihat porsi makanan yang kecil, Luke tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bukankah itu terlalu sedikit? Elena melihat makanan di atas meja, yang sebagian besar milik Luke, dan tersenyum. Iya, tentu saja. Saya mungkin menambah berat badan jika saya makan terlalu banyak, terutama di pinggang saya dan, ya, kaki saya. Lukas tertawa. Dia tahu bagian mana yang sebenarnya dimaksud Elena. Berdasarkan pengamatannya sendiri, bagian tubuhnya itu memang mewah. Elena sedikit tersipu, seolah-olah dia tahu bahwa Luke telah menebak apa yang akan dia katakan. Bab 185 Perampokan. Berikan uangmu umumnya, orang Prancis menyukai bentuk tubuhnya, dan orang Amerika juga menyukainya. Namun, Elena tidak berpikir bahwa Luke lebih menyukainya. Dia adalah seorang mahasiswa seni yang pandai mengamati dan membuat sketsa tubuh manusia. Setelah 2 hari tinggal bersama, dia memperhatikan bahwa Luke memiliki tubuh yang atletis, dia pasti seseorang yang berolahraga secara teratur. Sangat disayangkan bahwa ini masih bulan Januari, jika ini musim panas, dia akan dapat menikmati lebih banyak tubuh Luke. Dia harus sangat kuat. Elena tersipu lagi memikirkannya, bukan karena dia malu, tetapi karena dia bersemangat. Sebagai mahasiswa seni, dia selalu menyukai model pria dengan otot yang luar biasa. Luke merasa sangat santai sekarang. Dia perlu menyesuaikan suasana hatinya setelah pekerjaan besar tadi malam. Ketika dia di rumah, dia bisa mengurangi ketidaknyamanannya dengan memasak atau berbicara dengan Selina. Kegelisahannya tidak terlalu berkaitan dengan penyakit, kesuraman, ketakutan atau haus darah, dan lebih banyak lagi dengan perasaan-perasaan halus seperti kegembiraan, harapan, dan bahkan keangkuhan. Pikiran manusia itu rumit. Grayson tidak menemukan sesuatu yang abnormal tentang Luke terakhir kali, terutama karena kemampuan Luke untuk mengatur kembali emosinya. Bahkan jika dia tidak membunuh mereka, orang-orang jahat itu akan dilenyapkan oleh para pahlawan super dunia ini suatu hari nanti. Jadi Luke kebanyakan menganggap penjahat sebagai NPC yang melaluinya dia bisa mendapatkan poin pengalaman. Dia tidak merasa bersalah membunuh mereka. Sistem ini juga merupakan sumber kepastian. Sejauh ini, dia belum dihukum karena membunuh orang yang salah. Mengingat bahwa dia kehilangan 5 poin kredit karena mencuri $5 sebelumnya, tidak mungkin sistem akan membiarkannya membunuh orang secara acak. Jadi, semua orang yang dia bunuh pantas mati. Dalam suasana hati yang baik, Luke mengobrol dengan Elena saat dia menikmati makanannya. Mereka kemudian naik ke lantai atas bersama-sama. Elena memindahkan kuda-kudanya ke atap dan terus bekerja. Luke juga memindahkan kursi dari kamarnya ke atap dan menyalakan laptopnya. Menggunakan koneksi Wi-Fi Elena, Luke mencari tempat-tempat indah di Paris. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa Elena sudah sibuk menggambar. Bangun, Luke melihat pekerjaannya dari belakang tanpa mengganggunya, dan merasa geli. Mengapa saya berubah menjadi manusia burung? Di papan gambar Elena adalah awal sketsa Luke, kecuali bahwa dia bersinar dan tersenyum, dengan sepasang sayap di punggungnya dan sebuah Alkitab di tangannya. Luke ini memiliki pose yang sama dengan Luke yang asli sebelumnya. Tapi bukankah aku sedang memegang laptop? Juga, bukankah halo di sekitarku itu berlebihan? Luke menggerutu dalam hati, tetapi tidak menyela Elena. Terkadang, seni tidak ada hubungannya dengan referensi kehidupan nyata, dan hanya tentang perasaan dan niat penciptanya. Luke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan kembali ke kamarnya dengan laptopnya. Sesaat kemudian, Luke turun. Dia telah mengenakan hoodie dan masker wajah. Sambil membawa ransel hitamnya, dia naik bus. Bus dalam kondisi buruk, dan beberapa orang di dalamnya sama sekali tidak terlihat seperti orang baik, tetapi lebih seperti pencuri biasa. Mereka memandang Luke ketika dia naik tetapi tidak mengatakan apa-apa. 10 menit kemudian, seseorang tidak bisa menahan diri lagi. Meskipun Luke menutupi wajahnya, pakaian dan posturnya menunjukkan bahwa dia berasal dari latar belakang yang berbeda. 3 pria kulit hitam nekat mendekatinya dan mengacungkan pisau saat mereka memperingatkannya untuk tidak bergerak. Luke tetap diam karena hanya tangannya yang bergerak tidak tergesa-gesa. Ketiga pria itu melihatnya mengeluarkan sepasang sarung tangan dan mengenakannya. Tapi sarung tangan bukanlah senjata yang mematikan. Para bodoh itu mendesak maju. Salah satu dari mereka meraih ransel Luke, dan satu lagi meraih kerahnya. Saat tangan mereka hendak menyentuhnya, tangan Luke sendiri melesat untuk menggenggam tangan mereka, sebelum dia menekan dan memutar. Dengan suara 2 retakan, kedua pria itu berteriak dengan sedih. Luke tetap duduk dan diam. Sambil menyilangkan tangannya, dia menginjak tangan kedua pria itu, yang berlutut. Penumpang lain di dalam bus tercengang.
Ini bukan pertunjukan yang mereka harapkan. Tangan mereka terkilir, kedua pria itu tidak berani melawan sama sekali. Mereka hanya bisa berteriak saat mereka memukul kaki Luke dengan tangan mereka yang lain. Dengan sikap acuh tak acuh, Luke mengambil belati yang dijatuhkan salah satu dari dua perampok itu dan melemparkannya. Orang ketiga berteriak dan menjatuhkan senjatanya, belati telah menembus pergelangan tangannya. Kemungkinan dia akan cacat seumur hidupnya. Luke perlahan bangkit dan menendang kedua perampok yang masih berteriak berlutut. Dia perlahan bergerak maju, bermain dengan pisau kupu-kupu di tangannya. Semua orang terdiam. Luke mengambil pistol yang dijatuhkan pria kulit hitam itu dan memeriksanya tanpa tergesa-gesa, sebelum dia mengarahkannya ke tiga perampok. Berikan uangmu. Para penumpang di dalam pesawat tidak bisa berkata-kata. Tampaknya para perampok baru saja mencoba merampok perampok lain yang lebih mahir. Mengambil 100 euro dari tiga perampok yang tidak beruntung dan menendang mereka keluar dari bus, Luke kembali ke barisan belakang. Tidak ada yang mengganggunya lagi. Luke turun setelah dia memasuki Niefroys. Dia mengambil napas dalam-dalam, udara di sini mengalirkan pengalaman dan pujian. Dengan sengaja berjalan ke sudut-sudut yang cerdik, dia segera menarik perhatian para penjahat. Setelah menjarah tiga kelompok penyamun, Luke akhirnya bertemu dengan beberapa gangster yang memiliki mobil. Mereka mengepung Luke dengan pisau, tetapi kemudian berhenti bergerak ketika Luke mengarahkan pistolnya ke arah mereka. Seorang gangster di dalam mobil juga membawa pistol, tetapi Luke lebih cepat. Luke menembaknya di bahu ketika dia masih mengeluarkan senjatanya. Pria itu cukup beruntung karena dia tidak terbunuh. Luke melemparkan pria itu keluar dari mobil dan pergi. Setengah jam setelah memasuki Niefroys, dia telah menjadi seorang pria dengan dua senjata dan sebuah mobil. Dia menggeledah mobil dengan hidung tajam untuk sementara waktu, dan menemukan berbagai barang termasuk peluru, uang tunai, dan beberapa gulma. Tak satu pun dari itu terlalu berguna baginya. Namun, dia senang menemukan selusin koin. Dia bisa menggunakannya untuk menguji aturan sistem tanpa khawatir kehilangan terlalu banyak poin. Bab 186 Gesit atau Mati. Luke menyimpan koin 1 euro dan koin 50 sen untuk dirinya sendiri, dan memutuskan untuk menggunakan sisa koin seperti bola kecilnya untuk memukul penjahat. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan yang ditarik keluar. Memperlambat mobil, Luke menjulurkan kepalanya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pria berteriak ketika dia jatuh dari lantai 10 sebuah gedung. Luke agak geli. Apakah ini yang dimaksud orang dengan gesit atau mati? Namun, pistol yang dipegang pria itu menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Luke tidak tertarik untuk mengekspos dirinya sendiri dengan menyelamatkan pria bersenjata yang jatuh itu. Bang! Wus! Pria itu menabrak mobil yang diparkir di sebelah gedung, meninggalkan penyok besar di dalamnya. Luke melihat darah keluar dari mulut dan hidung pria itu. Dia menggelengkan kepalanya dan keluar, lalu mengangkat kepalanya. Dia melihat seorang pria berayun di tali panjang dari lantai 10 ke atap gedung tetangga seperti Spider-Man sebelum melompat turun dengan gesit. Luke berkomentar sambil tersenyum, menarik. Dia berani dan terampil. Petik 2. Dari postur pria itu saat dia mengayun dan melompat, Luke dapat melihat bahwa dia memiliki kemampuan atletik yang menakjubkan. Tangisan samar terdengar dari gedung pertama. Beberapa orang kemudian meledak dan melompat ke gedung tetangga juga. Luke agak geli. Ini benar-benar tempat yang menakjubkan. Dia kembali ke mobilnya dan mengikuti mereka. Tapi 300 meter kemudian, dia berhenti. Pemuda yang dikejar itu menghilang di celah antara dua bangunan, di belakangnya ada setumpuk bungalow. Sebagai orang luar, Luke bahkan tidak dapat menemukan jalan untuk memasuki area tersebut. Saya hanya akan menganggapnya sebagai film aksi gratis. Luke berpikir sambil pergi. Daniel telah menyebutkan beberapa geng, dan Luke ada di sini untuk mencari tahu siapa di antara mereka yang paling menguntungkan baginya. Setelah sekitar setengah jam, Luke menghentikan mobilnya di depan sebuah supermarket. Dia membeli 2 botol air soda dari mesin penjual otomatis. Tiba-tiba, Luke mendengar suara mesin. Luke berbalik, hanya untuk melihat 2 mobil berdecit berhenti di belakang mobilnya. Bang! Salah satu mobil bahkan menabrak mobil Luke dengan bumper yang diperkuat dan mendorongnya ke depan sekitar 2 meter. Lukas mengangkat alisnya. Nah, baiklah, bukankah kamu agresif? 6 pria keluar dan masuk ke supermarket, meninggalkan pengemudi di belakang mobil. Salah satu pengemudi melihat Luke dan mengacungkan senjatanya. Nak, kamu ingin menjadi tembakan. Luke segera menundukkan kepalanya dan pura-pura gemetar ketakutan. Orang-orang di sekitarnya tidak menunjukkan kejutan. Jelas, mereka sudah terbiasa dengan ini. Berlama-lama 10 meter jauhnya, Luke tidak takut,
meskipun 2 dari 6 orang yang keluar membawa senjata. Beberapa menit kemudian, seorang pria berotot yang jelas merupakan pemimpin mereka menarik keluar seorang gadis, yang berjuang dalam cengkeramannya. Sebuah pria itu tingginya hampir 1,9 meter, dan gadis itu setinggi 1,65 meter. Dia tidak bisa terlihat lebih menyedihkan. Tapi emosinya lebih besar dari tubuhnya. Dia mengutuk keras, ketidaktaatan tertulis di seluruh wajahnya. Dia memiliki rambut hitam panjang dan pipi tembem yang bulat, meskipun rahangnya tajam. Astaga, apa yang kamu lakukan? Dia berteriak. Pria berotot itu memandangnya seolah-olah dia adalah anak domba yang akan disembelih. Bos ingin bertemu denganmu. Idiot, bosku tidak pernah muncul di sore hari, teriak gadis itu lagi. Pria berotot itu terkekeh. Aku sedang membicarakan bosku, Taha. Saya yakin Anda pernah mendengar namanya sebelumnya, bukan? Petik 2. Ya saya punya. Bibir Luke melengkung. Nama itu masih segar di benaknya. Taha adalah salah satu bos besar terkenal yang Daniel sebutkan beberapa kali. Dia menghususkan diri dalam obat-obatan dan menangani gulma. Pengirimannya selalu berada di antara 3 besar di wilayah tersebut dalam hal volume. Melihat mereka menangkap gadis itu dan membawanya pergi, Luke masuk ke mobilnya dan perlahan mengikuti mereka. 20 menit kemudian, Luke berhenti 1 blok jauhnya. Dia mendecakkan lidahnya ke gedung-gedung di depan, merasa sedikit terkejut. 100 meter di depan ada tembok tinggi yang mengelilingi beberapa bangunan, dan Luke hanya bisa melihat 1 pintu masuk di sepanjang tembok itu. Beberapa pria berdiri di jalan seperti penjaga. Mereka berhenti dan memeriksa setiap mobil yang ingin memasuki blok, dan bahkan menginterogasi pengemudi, sebelum mereka memindahkan paku ke tanah. Luke juga melihat orang-orang memegang senapan di rumah-rumah di belakang penjaga. Itu adalah senjata yang serius. Dan itu bukan akhir dari itu. Luke melihat penjaga berpatroli di atas tembok tinggi. Mereka jelas dipersenjatai dengan pistol, senapan, seluruh kabudel. Apakah tempat ini semacam benteng militer? Tapi para penjaga itu jelas-jelas malas dan ceroboh. Luke tidak mengira tempat ini adalah kamp militer. Itu adalah benteng yang dibangun secara individual, tetapi itu benar-benar mengesankan. Luke memarkir mobil di gang tidak jauh. Saat itu sudah pukul 4 sore, dan malam akan segera tiba. Dia memasuki gedung yang berdekatan dan naik ke atas. Mencapai atap, dia mengamati lingkungan. Saat dia mengamati benteng bercincin, dia melihat seseorang dengan gesit memanjat tembok ke tempat itu. Seorang penjaga yang berjalan melewati area itu berhenti dan melihat ke belakang, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanannya, tanpa tahu bahwa orang asing baru saja menyelinap masuk tepat di bawah hidungnya. Luke merasa geli. Itu adalah konsekuensi dari kurangnya profesionalisme. Jika mereka telah mengatur penjaga-penjaga dan kamera pengintai yang lebih baik, hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk menyelinap masuk tanpa bala bantuan atau peralatan. Luke pada dasarnya berhati-hati, dan akan melakukan pengintaian terlebih dahulu. Namun, jika dia berani seperti orang asing itu, dia juga bisa memasuki benteng dengan cukup mudah. Setelah 10 menit mengamati, Luke menggelengkan kepalanya. Benteng jalanan ini tidak semenakutkan kelihatannya. Dengan telepon palsunya, Luke mendeteksi beberapa kamera pengintai di area tersebut, dan beberapa lokasi penting yang seharusnya tertutup tidak memiliki apapun. Penjaga patroli juga tidak melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Mereka lebih seperti pencegah untuk pertunjukan daripada garis pertahanan yang sebenarnya melawan penyusup. Langit menjadi lebih gelap saat Luke melakukan pengintaiannya. Tanpa penundaan lebih lanjut, Luke turun dan naik ke benteng jalanan melalui celah pertahanan mereka yang baru saja dia temukan. Bab 187 Angkat kepalamu dan lihatlah karmamu dengan hidung mancungnya, Luke segera menemukan pemuda yang baru saja menyelinap masuk. Pemuda itu sedang melihat ke bawah melalui skylight sebuah gedung. Jadi, Luke melihat melalui skylight lain dari sisi lain atap. Dasar idiot, saya memberi Anda 20 kg pada pukul 10 pagi, dan Anda memberitahu saya bahwa obat itu hilang 1 jam kemudian. Sekarang, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak menangkap siapapun ketika 12 dari Anda dikirim keluar. Apakah kamu babi? Mengejek seorang pria kulit putih botak dari tempat dia duduk. Seorang pria berkata dengan malu, Bos, orang itu terlalu licin. Dia seperti sabun. Semua anteknya mengangguk setuju. Bos botak mereka melambaikan tangannya dengan tidak sabar. 20 kg narkoba bernilai 1 juta euro. Sabun apa yang bernilai 1 juta euro? Sekarang, bagaimana Anda akan membayar saya kembali? Petik 2. Pria berotot dan antek-anteknya saling memandang dengan bingung. Mereka sama sekali tidak memiliki 1 juta euro. Sebenarnya,
mereka hampir tidak bisa mengumpulkan 100.000 euro. Bos botak itu berkata, katakan, siapa yang akan mengembalikan 1 juta euro? Kamu, atau Anda. Dengan senyum canggung di wajah mereka, pria berotot dan antek-anteknya dengan cepat menggelengkan kepala. Bos botak meraba-raba laci sejenak dan mengeluarkan P226. Bang! Dia menembak pesuruh paling kiri di kaki. Setelah jeda singkat, dia menggerakkan senjatanya dan menembak kaki pesuruh kedua juga. Dia kemudian menggerakkan senjatanya lagi dan membidik pria berotot itu. Saya, termotivasi oleh keinginan untuk hidup, pria berotot itu berteriak, aku bisa mendapatkannya kembali untuk Anda. Bos botak itu tertawa. Semua orang benar-benar membutuhkan sedikit motivasi, bukan? Katakan padaku, bagaimana kamu akan mendapatkan uangnya kembali? Dia akhirnya meletakkan senjatanya. Pria berotot itu berkata dengan tergesa-gesa, Reto. Reto lah yang mencuri obat-obatan kami. Kami menangkap saudara perempuannya. Bos botak itu berkata, si Bestart itu miskin. Bagaimana kakaknya akan membantu? Dia tampak seperti akan mengangkat senjatanya lagi. Pria berotot itu berteriak, dia akan. Reto baru saja mendapatkan mobil mahal untuk dirinya sendiri. Bos botak itu mengayunkan senjatanya dengan tidak sabar. Omong kosong asterisk T. Mobil mahal. Itu hanya bernilai setengah dari harga asli dalam penjualan ilegal. Pria berotot itu berkata, saya mendengar bahwa ada barang khusus di dalam mobil. Pistol di tangan bos botak itu berhenti. Barang spesial apa? Pria berotot itu menjawab, saya tidak tahu. Tunggu, mereka berharga. Barangnya sangat berharga. Melihat bosnya membidiknya lagi, pria itu menambahkan sambil berteriak, jadi, Reto bisa memberi kita barang untuk ditukar dengan saudara perempuannya. Bos botak itu mengerutkan kening sejenak sebelum dia mengangguk. Sangat baik. Sedikit tekanan memang membantu Anda berpikir. Kirim Reto pesan tentang adiknya. Sangat lega, pria berotot itu pergi dengan tergesa-gesa. Bos botak itu marah. Bawa orang-orang itu pergi, dan bersihkan kekacauannya. Pria berotot itu menunjuk antek-anteknya dan menyelinap pergi. Para antek yang cukup beruntung untuk selamat dari kegagalan itu berkeringat saat mereka menyeka darah di lantai dengan pakaian rekan-rekan mereka yang kurang beruntung, sebelum mereka dengan cepat meninggalkan ruangan. Idiot. Bos botak itu masih kesal. Dia hanya gangster kecil. Setelah aku menangkapnya, aku akan membuatnya menjilat. Lukas menggaruk kepalanya. Kakak, apakah kamu bercanda? Anda sudah mengambil tindakan. Pria muda itu telah memecahkan skylight dan mendarat di bos botak itu. Mereka bertarung sebentar, tetapi bos botak itu memiliki kekuatan yang jauh lebih sedikit daripada pria muda itu, dan segera ditekan ke meja dengan pisau di lehernya. Pemuda itu berkata, Taha, kamu tidak melihatnya datang, kan? Aku di sini. Apa yang kamu ingin aku jilat? Keduanya bertukar duri sejenak. Pria muda itu mengancam bos botak itu agar membiarkan adiknya pergi. Pria muda itu tidak lain adalah pria yang sedang berayun di antara gedung-gedung di sore hari. Namanya Reto. Bos botak bernama Taha hanya bisa mengalah. Segera, pria berotot itu disuruh kembali, dan dia membawa seorang gadis kecil bersamanya. Luke sangat geli, karena dia mengenali gadis itu juga. Adik Reto adalah gadis yang diculik pria berotot itu dari supermarket. Orang-orang di ruangan itu berhadapan satu sama lain, tetapi saudara kandung itu menahan Taha di bawah todongan senjata dengan senjatanya sendiri dan meninggalkan kantor rumah ini. Pada akhirnya, Luke melihat saudara laki-laki dan perempuan itu mengikat Taha ke dalam mobil dan pergi. Lukas menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melompat ke dalam ruangan melalui skylight yang telah dirusak Reto. Semua anggota di benteng jalanan terganggu setelah bos mereka Taha diculik. Tidak ada yang masuk ke kamar. Luke dengan santai mengamati tempat itu. Fungsi pendeteksi pada ponsel palsunya telah menyala sepanjang waktu. Dia yakin tidak ada kamera pengintai di sini. Itu masuk akal. Tidak ada bos geng yang akan memasang kamera pengintai di kantor mereka, yang praktis akan menawarkan bukti kepada polisi. Luke berjalan-jalan di sekitar ruangan seolah-olah itu adalah taman. Dia kemudian membuka brankas dan mengambil uang tunai yang ada di dalamnya. Uang tunai dalam euro, dolar, dan pound. Semuanya, itu sekitar 500.000 dolar. Anehnya, Luke tidak menemukan obat-obatan terlarang, kecuali tumpukan kristal putih di meja Taha. Sambil duduk di sofa, Luke berpikir sejenak. Dia ingat percakapan antara Taha dan pria berotot, ketika yang terakhir menyebutkan bahwa Reto telah mencuri dan menghancurkan 20 kg obat-obatan mereka. Luke hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia tidak bisa mendapatkan pengalaman dan kredit dari menghilangkan obat-obatan lagi.
Dia juga menemukan monitor pengawasan dengan adegan lokasi lain di gedung. Taha tentu tidak mempercayai bawahannya. Dia telah memasang banyak kamera pengintai. Luke menyeringai setelah menonton sebentar. Beberapa kamera pengintai yang dipasang di lantai 2, 3 dan 4 difokuskan pada titik akses. Taha tinggal di lantai 5, yang hanya memiliki satu kamera pengintai, itu dilatih di lift sehingga dia bisa memutuskan apakah seseorang diizinkan masuk. Namun, ada 10 kamera pengintai di lantai pertama, yang merupakan bengkel tempat 10 orang masih bekerja keras meskipun Taha baru saja diculik. Bab 188 Jadilah keras saat Anda menikmati kopi. Ternyata lantai 1 gedung itu adalah bengkel tempat pembuatan obat-obatan terlarang untuk diedarkan. Mengamati bengkel dengan hati-hati, Luke mematikan kamera pengintai dan bersiap untuk mengambil tindakan. Dia sangat bersemangat karena dia belum menghancurkan bengkel obat. Tiba-tiba, lampu di atas lift berkedip, yang menandakan bahwa seseorang akan datang. Terkejut, Luke bersembunyi di balik tirai di dekatnya. Pintu lift terbuka, dan Taha dan pria berotot itu masuk. Yang mengejutkan Luke adalah pria berotot itu menggendong saudara perempuan Reto. Apa sih yang dilakukan kakak beradik itu? Bagaimana Taha membalikkan keadaan? Menguping percakapan antara Taha dan pria berotot itu, Luke menyadari apa yang terjadi. Setelah Reto melarikan diri, dia dikhianati oleh seorang perwira korup dan sekarang berada di penjara, sementara Taha telah mengambil adiknya kembali untuk melampiaskan kemarahannya. Lukas tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, dia tidak perlu bekerja dengan petugas di sini, atau banyak dari mereka akan kehilangan pekerjaan. Setelah lelaki berotot itu pergi, Taha berpikir sejenak, lalu meminta sepoci kopi panas. Dia mengeluh, sialan. Seorang penjahat kecil merusak waktu minum kopiku. Bersandar dengan nyaman di kursinya, dia menyesap kopinya dengan sangat puas. Sambil menyilangkan tangannya, Luke menatap pria itu dengan acuh tak acuh dari belakang. 2 detik kemudian, Taha mengangkat cangkir kopi lagi. Hah, setelah 3 suap, Taha akhirnya puas. Dia memandang adik Reto yang baru saja bangun tidur, dan berkata, kamu punya nyali untuk menculikku. Apakah kamu melihat ini? Ini hadiahku untukmu. Anda akan patuh seperti pelacur kecil dalam beberapa menit. Haha, Taha menggunakan kartu untuk membelah tumpukan kristal putih di atas mejanya. Mata saudara perempuan Reto bersinar ketakutan dan kemarahan, tetapi dia disumpal dan diikat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aku akan menghiburmu setelah aku menghabiskan latte ini. Taha mengangkat cangkirnya lagi. Di lantai, adik Reto tiba-tiba berhenti meronta. Matanya melebar karena terkejut. Taha tertawa. Apakah kamu takut? Tapi itu tidak berguna. Anda mempermalukan saya di depan setiap. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, seseorang meraih kepalanya dan memasukkan sepotong kain ke mulutnya. Taha tidak punya waktu untuk bereaksi ketika lengannya dipelintir ke belakang dan diikat. Kemudian, dia dicekik. Taha ingin berjuang, tetapi tidak berhasil. Saat itu, orang yang mengikatnya menendangnya hingga jatuh di samping adik Reto. Adik Taha dan Reto menatap penyerang dengan ketakutan. Orang itu mengenakan tudung hitam di atas kepalanya, dan dia duduk tanpa tergesa-gesa dan berbalik. Ketika dia berbalik, ada secangkir kopi yang mengepul di tangannya. Tanpa tergesa-gesa, pria itu mengangkat cangkir dan menyesapnya. Baik Taha dan adik Reto kehilangan kata-kata. Setelah itu, Luke mengembalikan cangkir kopi itu ke ruang pribadinya dengan puas. Anda pikir hanya Anda yang bisa menikmati kopi. Saya juga bisa menikmati kopi dengan keras. Setelah Taha muncul, Luke memotong kabel telepon yang ada di salah satu sudut ruangan. Dia mengikat salah satu ujung kawat ke bingkai jendela dan membuat jerat di ujung lainnya, sebelum dia menyeret Taha ke jendela. Menyadari apa rencana Luke, Taha mengerang dan menggelengkan kepalanya dengan panik sambil memohon belas kasihan. Di lantai, saudara perempuan Reto sangat terkejut sehingga dia hanya melihat dalam diam. Taha, bos besar yang merupakan salah satu dari 3 pengedar narkoba teratas di daerah itu, digantung dengan tali yang terbuat dari kabel telepon oleh seorang pria misterius berbaju abu-abu. Bingkai jendela berderit sebelum dengan cepat menetap. Pada saat itu, seseorang di komunikator berkata, "Bos, kami mendapat masalah." Luke melihat ke monitor pengawas, hanya untuk melihat pria berotot menunggu di lift. Dia berpikir sejenak, lalu membiarkan pria itu masuk. Saat pintu lift terbuka dan pria berotot itu melangkah keluar, dia melihat tubuh Taha tergantung di bingkai jendela. Sangat terkejut, dia mulai menuju Taha untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi tepat setelah dia keluar dari lift, dia dipukul di bagian belakang kepala, dan pingsan.
Menyeret pria itu ke meja, Luke melihat mulutnya yang terbuka. Sambil menggaruk dagunya sendiri, dia mengalihkan pandangannya ke kristal putih di atas meja. Yah, dia tidak perlu mencari toilet sekarang. Memikirkan hal ini, Luke menyapu kristal ke majalah di atas meja. Kemudian, dia menggulung majalah itu dan memasukkannya ke dalam mulut pria berotot yang terbuka lebar itu. Memastikan bahwa semua kristal telah meluncur ke dalam mulut pria itu, Luke mengeluarkan majalah itu. Namun, kristal itu tidak larut sama sekali, dan hanya menumpuk di mulut pria itu. Lukas melihat sekeliling. Mengambil teko kopi Taha, dia menuangkan kopi ke mulut pria itu. Segera, pria itu menelan campuran latte dan kristal. Luke mengangguk puas dan meletakkan teko kopi itu. Dia berjalan ke saudara perempuan Reto dan menekan tombol putar di telepon palsunya. Tunggu di sini. Aku akan membawamu keluar nanti. Kemudian, dia pergi ke ruang bawah tanah. Tempat itu tampak seperti tempat parkir. Tidak ada orang di sekitar ketika Luke keluar dari lift. Dia berkeliaran di antara mobil-mobil dengan nyaman saat dia mencari barang-barang yang dia butuhkan. 10 menit kemudian, Luke kembali ke lantai pertama dan memecahkan salah satu jendela kaca dengan tenang, mengejek kurangnya pertahanan yang dimiliki geng di jendela. Mungkin para pengedar narkoba mengira tidak ada yang bisa membobol sarang mereka yang dikelilingi tembok tinggi dan dilindungi ratusan penjaga di luar. Luke naik dan segera melumpuhkan semua orang di bengkel. Dia kemudian meratakan bensin dan bahan bakar yang telah dia kumpulkan di bengkel, sebelum mengatur timer. Setelah semuanya selesai, dia bergegas keluar dari lantai pertama dan kembali ke kantor Taha di lantai 5 dengan pengaitnya.